Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mereview kembali tentang analisis penentuan tarif layanan bus kota berdasarkan marginal cost pricing, studi pada Forum Damri Kota Surabaya. Seperti yang kita tahu bahwa sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam sektor publik, menghasilkan produk jasa berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Jadi, tugas pokok pemerintah salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu yang pertama pajak dan yang kedua pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen publik atau charging for service. Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Hal ini karena pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal balik atau kontrak prestasi individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Jika pelayanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut, sedangkan yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar. Nah, kemudian pelayanan publik yang dibebani tarif pelayanan langsung seperti yang telah terangkum ada 12. Yang pertama yaitu seperti penyediaan air bersih. Yang kedua, transportasi publik. Yang ketiga, jasa pos dan telekomunikasi. Yang keempat, energi dan listrik. Yang kelima, perumahan. Yang keenam, rekreasi atau wisata. Yang ketujuh, pendidikan. 8. Irigasi. 9. Pemadam kebakaran. 10. Kesehatan. 11. Pengelolaan limbah atau sampah. Kemudian yang terakhir yang ke-12 yaitu seperti jalan tol. Pembebanan tarif pelayanan publik ini dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan karena tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan adalah penyediaan transportasi publik. Pembebanan tarif transportasi kepada masyarakat dapat dibenarkan karena ada 3 hal, yakni yang pertama, transportasi merupakan merit good. Merit good merupakan campuran antara barang privat dan barang publik. Walaupun dalam perkembangannya lebih mengacu pada barang privat, namun masih diperlukan campur tangan pemerintah untuk menyediakan fasilitas seperti transportasi umum agar proses mobilisasi manusia dan barang tidak terganggu. Untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi, pemerintah dapat melakukan 3 tindakan, yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas transportasi gratis yang murni milik pemerintah dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, memberikan subsidi kepada lembaga atau entitas yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menyerahkan kepada pihak swasta untuk ikut menyediakan layanan transportasi. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan beberapa banyak barang atau jasa yang ingin mereka konsumsi, mekanisme harga penetapan tarif pada layanan bus kota memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan adanya suatu mekanisme harga, bertujuan permintaan dan penawaran akan menuju titik keseimbangan sehingga alokasi sumber daya akan efisien. Pembebanan tarif pelayanan akan mendorong efisiensi ekonomi karena setiap orang dihadapkan pada masalah pilihan karena adanya kelangkaan sumber daya. Jika diberlakukan tarif, maka setiap orang dipaksa berpikir ekonomis dan tidak akan boros. Kemudian yang ketiga,
Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa tersebut dianggap wajar. Karena menurut saya dia yang menikmati, dia yang harus membayarnya. Bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu untuk membayarnya. Jadi, pembebanan hanya dikenakan kepada mereka yang diuntungkan dengan pelayanan tersebut. Pembebanan tarif pelayanan publik dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Hanya saja, pemerintah tidak boleh melakukan maksimasi keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah full cost, memberikan subsidi atau memberikannya secara gratis, karena di dalam tujuan sektor publik harus lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat umum. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Hubul Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hubul Fauzi dengan NIM 191045511. Di sini saya sedikit menjelaskan terkait penetapan harga pelayanan dari Perum Damri, di mana metode penetapan harga pelayanan publik kali ini mengacu pada metode marginal cost pricing, ataupun harga yang dipungut atau tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. Artinya di sini adalah konsep harga yang diambil ataupun keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mempertimbangkan dengan margin yang dibutuhkan oleh pada saat pembuatan pelayanan tersebut. Artinya harga yang juga berlaku dalam persaingan untuk pelayanan tersebut. Jadi mengacu pada harga pasar yang paling efisien, di mana penentuan harga pelayanan publik kali ini mengacu pada pasar umumnya, ataupun tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jadi marginal cost pricing di sini dapat mengubah perilaku konsumen, karena penetapan harga sama dengan biaya marginal bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bersih sosial ataupun net social benefit. Jadi penetapan harga menggunakan metode marginal cost pricing ini dapat dapat mempermudah ataupun dapat memuaskan konsumen dalam membayar tarif ataupun harga yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana harga ini ditetapkan sesuai dengan harga persaingan pasar, dan juga ditetapkan dengan menghitung margin yang dibutuhkan dalam pembuatan pelayanan publik tersebut. Terus juga dalam penetapan harga marginal cost pricing ini sendiri itu memperhitungkan beberapa variabel, di mana yang pertama biaya operasi variabel ataupun biaya operasi pembuatan pelayanan tersebut itu juga dihitung, sehingga nantinya ketika menetapkan harga pelayanan publik itu sesuai seperti itu. Terus yang kedua adalah biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, biaya pergantian aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Yang keempat, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Jadi biaya cost atau marginal cost pricing sendiri ini mengacu pada keempat tersebut, ataupun memperhitungkan pada empat tersebut, di mana empat tersebut itu mampu dalam memberikan pelayanan ataupun mampu dalam memberikan tarif secara tarif secara tepat, ataupun tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah ketika diberikan tarif kepada masyarakat, seperti itu. Jadi penetapan harga pelayanan publik kali ini mengacu kepada marginal cost pricing. Namun ada beberapa metode yang dilakukan oleh para ahli ekonomi. Yang pertama yaitu metode biaya diferensial ataupun differential cost pricing, yaitu didasarkan pada biaya tetap dan biaya variabel dengan penambahan laba. Yang kedua, metode penetapan biaya sesuai dengan no-suite, yakni tiap jenis pelayanan kesehatan di unit dengan output bersifat heterogen secara relatif atau relative value unit. Yang ketiga yaitu marginal cost pricing ini sendiri. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari saya ataupun penjelasan dari saya mengenai penetapan harga pelayanan publik pada Perum Damri ini. Namun di sini mengkerucut ataupun penelitian kali ini mengkerucut kepada marginal cost pricing, seperti itu. Jadi
penetapan harga pelayanan publik juga dihitung dari margin ataupun biaya operasional yang dihitung, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Di sini saya akan menjelaskan gambaran sejarah perusahaan, operasi perusahaan, perusahaan atau disingkat menjadi BPUMN berdasarkan nomor 203 tahun 1961, yang kemudian pada tahun 1965 BPUPN dihapus dan Damri ditetapkan menjadi perusahaan negara atau yang disingkat BPUMN. Jawatan Angkut Motor Republik Indonesia didirikan berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan RI Republik Indonesia tanggal 22 Februari 1945. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Damri, di mana tugas yang diberikan adalah melaksanakan penyelenggaraan angkutan darat untuk masyarakat dengan sarana angkutan yang dimiliki seperti truk, bus, dan angkutan motor lainnya. Yang kedua yaitu unit angkutan Perum Damri. Pelaksanaan kegiatan operasi unit Perum Damri dibagi atas 4 wilayah kerja berdasarkan geografis, yaitu yang pertama wilayah 1 Jakarta, yang kedua adalah wilayah 2 Semarang, yang ketiga wilayah 3 Surabaya, yang keempat wilayah 4 Jayapura. Selain pengelolaan perusahaan Perum Damri juga atas dibagi atas unit wilayah kerja masing-masing yang terbagi atas jenis kegiatan usaha pada unit Perum Damri itu sendiri, antara lain angkutan bus kota atau disingkat menjadi UABK, unit antar kota atau disingkat menjadi UAK, unit angkutan antar negara atau singkatan disingkat menjadi UAAN, unit angkutan bandara disingkat menjadi UAB, unit angkutan transit, unit angkutan travel atau disingkat menjadi UAT, unit angkutan perintis atau yang disingkat menjadi UAP. Yang selanjutnya yaitu kegiatan usaha unit angkutan bis kota atau UABK Damri Surabaya. Unit bus kota Surabaya mengelola beberapa jenis operasional kendaraan dan jasa antara lain bis kota, angkutan bandara, jasa bengkel, lembaga diklat otomotif, angkutan wisata, dan lain sebagainya. Unit bus kota Surabaya mengelola unit angkutan dalam kota Surabaya yang terbagi dalam beberapa operasional, yaitu salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, trayek EI. Operasional trayek EI, Terminal Bungurasih, Jalan Ahmad Yani, Terminal Joyoboyo. Yang kedua yaitu trayek PI. Operasional trayek ini Terminal Bungurasih, Jalan Raya Darmo, Tanjung Perak, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu sistem perhitungan biaya pokok angkutan, metode pendekatan yang digunakan. Perum Damri menggunakan perhitungan biaya pokok angkutan berdasarkan pendekatan full costing, yaitu dengan metode perhitungan biaya yang menggunakan konsep biaya variabel dan alokasi atau pembebanan biaya tetap. Yang pertama yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah sebanding dengan tingkat dan volume produksi serta tingkat pelayanan. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak berpengaruh oleh perubahan tingkat dan volume produksi serta tingkat pelayanan.
Klasifikasi biaya menurut perusahaan yaitu biaya yang diklasifikasikan menurut jenis biaya sesuai chart of account atau kode rekening atau pos pembukuan. Alokasi biaya adalah alokasi biaya historis atau historical cost ke pusat pelayanan atau pendapatan menurut dasar perbandingan alokasi yang paling dominan. Alokasi biaya tersebut selain dapat digunakan untuk menghitung biaya pokok angkutan yang terjual, juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi pada setiap pusat pelayanan. Selanjutnya yaitu spesifikasi sistem biaya pokok angkutan. Spesifikasi sistem biaya pokok Perum Damri lebih didasarkan pada biaya standar daripada pendekatan akuntansi. Hal ini dikarenakan data akuntansi hanya menjanjikan data biaya tidak langsung atau gaji pegawai kantor secara keseluruhan dan tidak menjadikan data biaya gaji yang dibebankan pada unit bus pada setiap operasi. Biaya pokok angkutan Perum Damri dihitung berdasarkan spesifikasi per jenis pelayanan atau kendaraan dan tidak secara generalisasi atau secara keseluruhan, dikarenakan kondisi medan dan kendala geografis UPT di seluruh Indonesia berbeda-beda. Selanjutnya yaitu spesifikasi pelayanan. Agar dapat mengarah pada perhitungan biaya secara spesifikasi berjenis pusat pelayanan angkutan, maka keseluruhan jenis pelayanan angkutan Perum Damri dipisahkan ke dalam 6 jenis pusat pelayanan, yaitu yang pertama bus kota, perintis dan antar kota. Pelayanan angkutan penumpang dengan bus yang terbagi atas 6 regional, yaitu Regional 1 Jawa, Sumatera, Bali, Regional 2 NTB, NTT, Timur Timur, sedangkan Regional 3 Kalimantan, Regional 4 Sulawesi, Regional 5 Maluku, dan Regional 6 Irian Jaya. Yang kedua yaitu bus kota. Pelayanan angkutan massal di perkotaan dengan pelayanan trayek-trayek di dalam kota yang berbagi atas bus medium, ekonomi dan non-ekonomi, bus besar, ekonomi dan non-ekonomi. Paket yaitu pelayanan angkutan barang hantaran dengan menggunakan truk box. Sedangkan wisata, pelayanan angkutan borongan atau charter untuk wisata dalam kota dan luar kota. Sedangkan bandara yaitu pelayanan angkutan yang merupakan perpanjangan moda transportasi udara, melayani penumpang dari dan ke bandara. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi di Perum Damri adalah 1. RIT, 2. Waktu tempuh per RIT, 3. Jarak tempuh per RIT, 3. Jarak tempuh per hari, 5. Frekuensi, 6. Frekuensi per hari, 7. Kapasitas tempat duduk, 8. Kapasitas terjual, 9 hari operasi atau per bulan, 10 prasarana angkutan jalan, 11 empati KM, 12 KM efektif, 10 prasarana angkutan jalan, 11 empati KM, 12 KM efektif, 13 kapasitas angkutan kota dan antar kota, 14 kapasitas tersedia angkutan kota dan antar kota, 15 penumpang diangkut angkutan kota dan antar kota, 16 seat KM, PNP KM, 17 load factor, 18 perumusan produksi yaitu ada sein capacity kilometer, PNP kilometer tersedia, B PNP KM, PNP KM terjual, C ton KM, D PNP orang, E KM. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.